Ada beberapa poin Bapak dan Ibu sekalian dalam bab yang penjelasan tentang untukmu yang akan beribadah haji. Ini pertama hakikat berhaji, kemudian maksud berhaji, bekal berhaji, hikmah berhaji, dan tujuan akhir dari kita menunaikan ibadah haji ini. Kita akan masuk yang pertama. Hakikat berhaji, ya. Bahwa berhaji itu harus kuat ibadahnya, ya. Beribadah haji itu harus kuat ibadahnya. Jadi ini hakikat dari tadi yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa al-hajju ibadatun la nuzha. Ibadah haji itu betul-betul memang ibadah, bukan untuk hiburan. Jadi kalau kita 21 hari kah, 23 hari kah kita dalam menunaikan ibadah haji itu memang harus memaksimalkan ibadah ini, karena hakikat haji itu harus kuat ibadahnya. Menyemangati Bapak dan Ibu sekalian diri kita untuk kuat dalam ibadah, ya. Bahwa nantinya di sana ada program jalan ke sini, ada jalan ke sini gitu ya. Itu harus lebih disemangati diri kita itu untuk kuat ibadahnya. Kenapa Ustadz bisa begitu? Iya, karena kalau udah nyampe sana, apalagi melewati toko-toko, nah ini kan salah satu hal yang ini gitu ya. Maka mohon maaf biasanya ibu-ibu kalau mau ke masjid lalu kemudian minta ditolong sama suaminya untuk mendampingin, suaminya nggak mau, memang faham suami itu. Jangan sampai di setiap toko itu berhenti. Berangkat dari hotel kita masuk ke Masjidil Haram itu mungkin cuma 30 menit, tapi karena berhenti di setiap toko yang ada itu bisa 2 jam 3 jam. Nah ini berarti kuat belanjanya, bukan kuat ibadahnya. Nah ini jadi harus kuat beribadah. Al-quwwatu fil ibadah itu penting. Al-quwwah fil ibadah. Jadi semangati diri kita, ayo kita mau ibadah ke sana gitu ya. Ayo kita mau ibadah. Ini hakikat beribadah haji. Karena kita kuat untuk beribadah haji, maka akan ada penurunan dari sisi kita mengorbankan apa yang menjadi keinginan keinginan nafsu kita. Kita pengen jalan-jalan, kita pengen apa, itu sedikit akhirnya diturunkan. Kenapa? Karena kuat ibadahnya. Ya. Jadi kuat juga ibadah itu akan melahirkan dengan apa? Lemahnya kita banyak mengeluh kepada manusia. Kita akan lebih cepat mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak dan Ibu, safar itu qit'atun minal adzab kata Nabi. Ya, jadi safar itu adalah sepotong dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Pasti dalam safar itu ada kesulitan. Mustahil orang yang dalam keadaan bersafar tidak mendapati kesulitan, itu nggak mungkin. Pasti akan ada kesulitan. Umroh, haji misalkan, lalu kemudian naik pesawat yang memang kita akan langsung ke Mekah, lalu kita akan mengenakan kain ihram bapak-bapak itu di atas pesawat. Agak kesulitan bagi sebagian bapak-bapak. Kenapa? Karena belum terbiasa kan gitu. Yang kadang-kadang sudah terbiasa saja karena tempatnya seperti naik Garuda misalkan. Ya, pesawat Garuda tidak ada musola. Itu gimana caranya? Kadang-kadang kita di antara kursi, waduh sulit Ustadz, udah di sana aja Ustadz. Nanti di di Jeddah saja Ustadz gitu. Kata saya sebagai pembimbing, enggak, di lam-lam ini, di atas pesawat ini. Ustadz, kan ada fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, bahwa Jeddah bagian daripada miqat gitu. Ibadah haji sebelum ada Indonesia, Ibu. Ibadah haji sebelum ada Majelis Ulama Indonesia. Ibadah haji di Mekah, ada ulamanya. Para ulama Saudi Arabia semuanya mengatakan Jeddah bukan bagian dari miqat. Ya, kecuali kalau hajinya di Pondok Gede. Di Indonesia, kita boleh diambil fatwa itu gitu. Saya dalam hal ini bukan menentang Majelis Ulama, tapi coba bisa kita bayangkan bahwa para ulama di sana berfatwa ya, boleh dia turun di Jeddah tanpa ihram, tapi setelah di Jeddah harus kembali lagi jalur darat, datang lagi ke Yalamlam. Susah enggak? Susah. Ya, susah, Pak. Kalau mau seperti itu, kita jangan di Mekah, kita turunnya di Madinah.
pesawat kita kalau sampai ke Madinah itu tidak melewati miqat, langsung di bandara Madinah. Nanti miqatnya dari Zulhulaifah atau Bir Ali. Jadi ada pilihan. Islam tidak memaksakan seperti itu, ya. Nah, inilah semangat kita kuat beribadah itu akan mengurangi keluhan kita kepada manusia, ya. Pokoknya saya mau beribadah, haji saya harus benar, haji saya harus sesungguh hati, haji saya harus diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus semangat, kuat ibadahnya itu harus semangat. Jam 3 datang ke Masjidil Haram, sholat tahajud, qiyamul lail. Jangan pakai fatwa lagi deh, atau misalkan jangan Ustadz, bukankah dalam hadis itu wanita itu sholat yang terbaiknya itu di dalam rumah, Ustadz? Ya kan? Ya terus ngapain ke sana? Ya kan? Ngapain kita menunaikan ibadah haji? Semangati diri kita untuk ibadah, datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, datang. Kalau sudah di Indonesia silahkan, ibu nggak datang ke masjid nggak apa-apa, ya, sholat di rumah tidak apa-apa. Kemuliaan suatu ibadah banyak dipengaruhi oleh kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. Ada tempat yang satu kali kita sholat 200.000 kali lipat, masa bapak dan ibu akan tinggalkan? Satu kali sholat 100.000 di Masjidil Haram. Ada 1.000 kali lipatnya ketika kita di Masjid Nabawi. Masa akan ditinggalkan? Nyaman di hotel saja, ya. Maka semangati diri kita untuk kuat fil ibadah. Ini hakikat ibadah haji. Yang kedua, jujur maknai kembali kita kepada Allah. As-sidqu fil iltija. Bahwa orang ibadah haji itu zaman dahulu, orang-orang tua kita dulu, kalau kita baca sejarah mereka menaik ibadah haji, itu kalau baru mau naik perahunya itu, sudah dia lambaian tangannya itu seakan-akan tidak akan kembali ke Indonesia. 3 bulan berada di atas perahu. Berapa lama dia di masjid di Mekah sana, nanti dia siap-siap kembali lagi 3 bulan lagi. Kapalnya juga nggak terlalu besar. Dan dia nggak tahu di tengah lautan apa yang terjadi, seperti itu. Beras barangkali yang tadinya bagus, kualitasnya nyampe di sana sudah kurang bagus. Makanya dulu orang-orang tua kita ketika ibadah haji kadang-kadang garam saja itu digoreng, ya, uyah perutuk jadinya gitu. Itu untuk apa? Kalau masak nasi nggak ada lauk, dia tinggal garamnya saja, dia makan. Sekarang orang menunaikan ibadah haji 9 jam sudah nyampe. Berbeda dengan orang tua kita dahulu. Maka doanya kan tetap sama. Doa orang yang dahulu ibadah haji 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang, tetap doa perpisahannya adalah astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan engkau kepada Allah, ya, yang Allah tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Jadi ketika kita keluar dari rumah, itu sudah sidq, jujur pada diri kita, aku titipkan keluargaku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, karena Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Itu. Jadi kalau misalkan ada dari keluarga kita, tetangga kita menggunakan ibadah haji, bilang, mereka mengatakan, jangan lupa ya oleh-olehnya. Ibu jangan iyakan ya, jangan iyakan. Iya, tulis saja, WhatsApp saja, oleh-olehnya apa? Enggak, jangan. Itu, sampaikan, doakan saya semoga selamat hingga kita kembali. Karena kita nggak tahu dalam perjalanan itu seperti apa, gitu ya. As-sidqu fil iltijai ilallah, jujur kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar nyata. Betapa banyak orang yang kita pernah datang ke Masjidil Haram, setiap sholat 5 waktu imamnya ataupun murroqinya, bilalnya, dia mengatakan as-salatu alal amwati rahimakumullah. Ayo sholati jenazah, semoga Allah merahmati. Ya. Ada jasadnya enggak yang meninggal? Ada.
Setiap waktu sholat loh, nggak kayak orang di sini. Belum tentu di sini kita sholat jenazah itu 1 bulan sekali ada, 6 bulan sekali ada, 1 tahun sekali ada. Tapi ketika kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi, setiap 5 waktu pasti ada jenazah di depannya. Dan itu bukan salat gaib, ada jenazah di depannya. Maknanya adalah apa? Pemandangan kita setiap hari, setiap waktu dihadapkan dengan mereka-mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan itu. Nah, makanya jujur memanai kita bahwa ibadah haji itu adalah proses diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini puncak ibadahnya seorang muslim menunaikan rukun Islam. Ya, menunaikan rukun Islam itu adalah al-hajj, ibadah haji. Maka hakikat beribadah haji adalah hakikat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Allah mewafatkan saya, mewafatkan bapak, mewafatkan ibu di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, kuburannya itu mulia. Ya. Kuburannya itu mulia. Mekah yaitu dengan apa? Ada ma'lah atau ma'allah atau syara'i sekarang. Perluasannya namanya makbarah syari'iyah atau syara'i. Di sana di Madinah ada Baqi. Kemuliaannya di mana? Ya. Kemuliaannya kelak pada hari kiamat, ketika terjadi kiamat, yang dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala pertama kali itu setelah kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar, kemudian orang-orang yang makam di Baqi, kemudian di Ma'lah. Yang di Indonesia gimana Ustaz? Ya nanti belakangan. Karena manusia setelah itu dibangkitkan kan jalannya panjang itu menuju ke Palestina. Karena dalam riwayat hadis mahsyar itu ada di wilayah Palestina. Berarti kita akan jalan ke sana Ustaz? Iya. Itu. Nah, kalau dari Mekah Madinah kan lebih dekat. Betul enggak? Ya, dari Mekah Madinah lebih dekat. Dari Indonesia jauh. Itu. Saat nanti mayatnya naik kereta, naik kapal, naik apa nggak tahu, karena pada saat itu kan langit didekatkan, kemudian laut itu sudah dijungkir balikan gitu, jadi daratan, bumi Allah ganti. Kita nggak perlu bertanya nanti seperti apa, gitu ya. Tapi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa beribadah haji itu adalah kejujuran kita mau kembali kepada Allah. Memang kalaupun kita diwafatkan di sana tidak ada kerugian, insya Allah. Kita diwafatkan di tanah haram, ya, disolati oleh jutaan orang, misalkan 100 orang saja mensolati kita, yang semuanya orang yang bertauhidkan kita kepada Allah, menjadi syafaat kita untuk masuk surga. Apalagi 1 juta, 2 juta sampai 4 juta. Itu. Dan itu satu hal yang memang harus dimaknai dalam ibadah haji kita seperti itu. 2 tahun yang lalu juga jamaah haji, ya, kita juga ada yang wafat 1, ya, tapi ya, keluarganya sudah masya Allah sudah menerima, gitu ya. Memang kesana dalam rangka untuk apa? Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jangan nakut-nakuti dong. Saya kan pengen kembali ke Indonesia, doa. Ya kan, berdoa. Makanya tadi semoga Allah selamatkan dalam perjalanan kita dari awal hingga akhirnya kita kembali bertemu dengan keluarga. Tapi saya ingin mengatakan memang ibadah haji itu begitu prosesnya. Ya. Untuk itu bahwa sholat bisa dimanapun. Ya, puasa bisa dimanapun, di sembarang tempat puasa bisa. Kita jalan ke Amerika, di sana Ramadannya kita puasa. Zakat tinggal sekarang pakai kartu kita juga, dimanapun kita berada itu bisa. Sholat bisa, zakat puasa bisa, ya, kemudian puasa Ramadan bisa. Tapi kalau ibadah haji nggak bisa. Semuanya harus dilakukan di kota Mekah. Tidak bisa di tempat manapun. Makanya ini keistimewaan dari orang menunaikan ibadah haji. Ini yang keduanya. Yang ketiga, tunduk pasrah di hadapan Allah. Ini hakikat beribadah haji.
Bahkan ketundukan ibadah haji itu bukan karena apa? Bukan karena kita ruku sujud saja, tapi memang akal pun dalam menunaikan ibadah haji ini banyak kita tundukkan kepada Allah. Kecerdasan yang ada pada diri kita dihadapkan dengan ibadah haji, ini juga menunjukkan bahwa haji itu memang menyerahkan akal kita semuanya kepada Allah. Tidak lagi perlu berpikir. Ya, ibadah haji itu al-khudu wal inqiyad, tunduk dan taat kepada Allah. Ya, Bapak dan Ibu kan bisa melihat Ka'bah itu kan nggak terlalu besar ya. Kalau ini miniatur Ka'bah. Kalau antum bisa bayangkan di sini Ka'bah ini seperti ini, gitu ya. Ini ada pintu, ini ada Hajar Aswad di sini, kemudian ini sedikit nih di sini. Ya, jaraknya mungkin 1 meter aja dari pintu sini ke sini. Ini yang namanya multazam. Untuk bisa doa di situ, orang bisa sikut-sikutan kan Pak. Bahkan untuk mencium Hajar Aswad orang berdesak-desakan. Belum tentu kita bisa. Belum tentu tenaga kita itu mampu menembus bisa untuk mencium Hajar Aswad, bisa berdoa di multazam. Belum tentu bisa itu. Meskipun tenaga kita kuat. Kenapa? Gitu ya. Karena memang tempatnya hanya itu yang memperebutkan 4 juta orang. Ya. Sehingga di situ kita dapati ketundukan diri kita kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan. Sampai Umar bin Khattab ketika melihat berjubel orang mau mencium Hajar Aswad, Umar berdiri dulu di depan. Sampai dia Umar itu mengatakan, ya Hajarun innani a'lamu annaka hajarun. Wahai batu, sesungguhnya aku tahu engkau itu hanya batu. La tanfa' wa la tadur. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Kalau aku tidak pernah melihat roh baginda Rasul mencium kamu wahai Hajar Aswad, aku tidak akan menciumnya. Akhirnya Umar pun tunduk akalnya. Dia ikut antrian dan dia mencium Hajar Aswad. Doa di semua wilayah Masjidil Haram, ya, dari semua sisi itu insya Allah mustajab. Tapi kalau orang bisa berdoa di multazam, ini doa yang tidak akan pernah tertolak oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga orang berjubel untuk datang ke situ. Dan akal kita seakan-akan sudah tidak lagi berpikir pada saat itu. Yang penting kita bisa datang doa di tempat tersebut. Yang tidak ada kaitan ibadah haji, tapi Bapak dan Ibu sekalian sangat antusias untuk bisa mendapatkannya. Ar-Raudhah Asy-Syarifah di Masjid Nabawi, betul nggak? Sampai melalui aplikasi nusuk tuh, ditolak lagi, daftar lagi, tolak lagi, daftar lagi, terus seperti itu. Giliran sudah dapat antrian Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita berada di luar antri panjang jalan. Di stop lagi, jalan lagi, sampai kita kirain udah masuk, ternyata suruh antrian duduk dulu, lama lagi. Setelah itu baru masuk. Doa cuma 15 menit di situ. Tapi kita bisa antri sejam, 2 jam. Kita juga di situ tunduk. Tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Ya. Maka ibadah haji ini ketundukan dan kepasrahan di hadapan Allah. Dari mulai berpakaian ihramnya, dari tawaf mengelilingi Ka'bahnya, dari sa'i Safa Marwanya. Bahkan tahallul, apa ini tahallul ini kan gitu ya? Apa kaitannya mencukur rambut dengan ibadah haji? Apa kaitannya kita duduk berdiam diri setengah hari di bawah terik matahari Arafah yang sangat panas untuk wukuf sampai terbenam matahari? Apa maknanya kemudian kita tidur di tengah lapang, ya? Di atas apa karpet yang apa adanya di Musdalifah, kita tidur di situ. Bahkan tidak semua jamaah haji itu dapat tempat tersebut. Buktinya kita ya Bu ya. Waktu itu garis lurus tahun kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Tempat udah penuh, udah kita sedapatnya yang penting masuk di Musdalifah. Tidur di trotoar. Saya kemarin ketika ke sana saya cek lagi tempat kemarin saya haji di mana ya gitu. Saya ingat, oh di pojokan sini ada pohonnya, itu di sini. Saya coba duduk di situ sendiri gitu ya. Kata jamaah umroh saya, Ustaz ngapain Ustaz? Ingat kemarin saya ya mabit di Musdalifahnya di sini gitu. Tempatnya lucu juga gitu.
Tapi karena malam hari kita nggak inget tuh tiduran di situ gitu ya. Kenapa ketundukan kita untuk beribadah? Allah suruh Muzdalifah tempat mabit kita. Muzdalifah ada tempatnya, kita tempat di situ, udah tundukkan diri kita. Ya, nggak perlu inget kamar kita yang bagus, rapih di rumah, kasurnya empuk, nggak ada masalah itu udah tinggalkan. Karena kita sedang beribadah. Jadi ibadah itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau menunaikan ibadah haji, memang ketundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dapatnya tikar kasar, ada yang nggak dapat sama sekali, bahkan kita mau tidur juga memang nggak ada bantal sama sekali, bantal kita tas kecil, bantal kita sandal, sepatu kita, yang penting kita bisa mabit di situ, udah selesai. Ya, ini hakikat ibadah haji, ketundukan, Pak. Ya, meskipun kita mengatasnamakan haji kita itu dengan haji yang tidak reguler, sama. Ya, fasilitas yang Allah berikan di Ar-Muzna ini, Arafah, Muzdalifah dan Mina itu sama. Panas ya tetap panas meskipun ada AC gitu ya. Kenapa? Karena jumlah manusianya yang memang banyak. Bisa jadi tempat tenda kita diambil oleh orang, kita akhirnya duduk berdoa, tiduran ya di luar tenda, pasti bisanya seperti itu. Tahun 2024 itu Haji Plus itu mestinya kasurnya empuk, dia dapatnya di depan WC. Banyak yang seperti itu, Pak. Ya, saking banyaknya jumlah haji. Dan pada saat itu kita mau ngeluh kepada siapa? Ya, kita mesti mengeluhkannya udah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha tahu, raja pun dikebumikan itu di bawah tanah yang sama 2 kali 1 seperti rakyat biasa. Kan itu hakikat kita di Muzdalifah. Ya, tidak pernah Allah mengenalkan kita ini raja, pejabat atau siapapun. Itu ketundukan ini penting. Untuk itu semua itu akan bisa kita lakukan poin 1, 2, 3 kalau 4-nya ini benar juga. Yaitu apa? Bersih hati dan jiwa kita, safaul qalbi war ruh. Orang menunaikan ibadah haji itu harus bersih hati kita, nggak ada hasad. Orang yang datang ke sana baru diatur mau sholat misalkan oleh askar ya, oleh tentara gitu ya, jangan di sini, sana gitu. Lalu mulut kita ngomong gitu, mau sholat aja susah, saya di Istiqlal bisa bebas ya, saya di Masjid Atin bisa bebas. Oh, nggak ada urusan, yang penting jangan sholat di sini gitu. Udah suruh pergi itu kita. Ternyata pergi di sini ditutup terus sampai panjang. Sampai pas pulang-pulang kita lupa. Ya, pintu mana yang tadi kita masuk, akhirnya nyasar. Ya, yang disalahin apa? Askarnya. Ini gara-gara askar nih. Lisan kita mencemooh, lisan kita ini dan yang lain-lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, Saudi Arabia ini luar biasa. Ya, sebuah negara yang sangat luar biasa yang sudah menerima tamu Allah sejak ribuan tahun. Dari mulai sebelum ada Saudi, ya masih ada Hijaz, Najd dan yang lain-lainnya. Itu sudah menerima tamu-tamu Allah menunaikan ibadah haji, itu luar biasa. Belum tentu negara lain itu mampu seperti itu. Maka harus kita sampaikan kepada mereka jazahumullahu khairan. Agar hati kita bersih. Ya. Agar hati kita ini dia jernih, hati kita ini ketika memandang suatu kesulitan yang dihadapi oleh kita, maka kita mesti memahami tugas mereka begitu berat. Taruhlah 1000 tentara yang diperintahkan untuk menjaga Masjidil Haram, tapi dari 2 juta, 3 juta orang. Itu harus melahirkan sikap bersih hati kita semua. Ini ya, saya ingin berbicara tentang hakikat ibadah haji itu. Ya, hakikat ibadah haji itu harus kuat ibadah kita, jangan lemah beribadah. Kuat ketundukan diri kita, lalu kemudian jujur kita kepada Allah dan bersihkan hati kita. Ya, baik, kita lanjut. Pada akhirnya kalau kita memahami betul hakikat ibadah haji tadi, ketundukan kita kepada Allah, bersih hati kita gitu ya, jujur kita kepada Allah, kuat kita dalam ibadah, maka ada beberapa poin yang akan Bapak dan Ibu dapati. Ya,
Nilai positif dari ibadah haji yang benar, kita akan al-istisyaru bil qurbi minallah, merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan Allah itu perkara yang sangat penting, kebahagiaan yang luar biasa kalau kita merasa dekat dengan Allah. Ada seorang ulama ditanya, "Anda hafal Quran?" "Iya." "Sejak kapan hafal Al-Quran itu?" "Sejak saya usia 17 tahun saya sudah hafal Al-Quran." Lalu kemudian ditanya, "Apa faidah dari menghafal Al-Quran itu?" Dia mengatakan, "Hatiku merasa dekat dengan Allah." Dan itu harta yang luar biasa bagi seorang muslim. Merasa dekat dengan Allah itu tidak serta-merta dapat, serta-merta lahir. Merasa dekat dengan Allah itu perlu energi besar. Merasa dekat dengan Allah itu perlu perjuangan yang hebat. Ya, tadi perlu menundukkan akal kita, membersihkan hati kita, menguatkan ibadah kita, baru kemudian kita akan merasa dekat dengan Allah. Karena dijelaskan dalam hadis, kalau kita dekat dengan Allah itu apa? Allah akan menjadi matanya kita, yang dengan mata itu kita bisa memandang. Artinya apa? Kita akan betul-betul dijaga oleh Allah. Tangan kita dijaga Allah, badan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling penting lagi, adamul istisqal fil ibadah. Kalau betul hakikat haji kita itu benar, ya, maka kita tidak akan merasa terbebani dengan ibadah. Ya. Bisa Bapak dan Ibu rasakan nantinya bahwa sholat zuhur jam 10 kita sudah berangkat. Ya, setelah kita berangkat, lalu kemudian kita nunggu, karena kalau berangkatnya jam 11 pasti nggak bakalan bisa dapat tempat. Ya, jam 10 sudah berangkat tuh ke Masjidil Haram. Sholatnya tetap waktu zuhur jam 12 atau jam 12 lewat 10 misalkan. Kita sholat lagi nanti sampai jam setengah 1, antrian keluar sampai jam 1. Berarti jam 10, 11, 12 sampai jam 1, 3 jam. Barulah kita bisa pulang ke hotel kita, makan 1 jam di situ. Jam setengah 3 sudah harus berangkat lagi untuk menunaikan sholat asar. Terus kita akan ada berlomba seperti itu. Dan fisik kita pasti nggak akan merasa, ya Allah udah capek banget, kayaknya berat banget, kayaknya begini. Tapi kalau kita merasa dekat dengan Allah, siapa yang tidak mau kalau kita sholat itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adamul istisqal fil ibadah. Ya, beribadah itu tidak merasa beban, tidak ada merasa berat dalam rangka kita beribadah. Yang ketiganya, insya Allah ta'ala as-sabat ala hadyin Nabi, konsisten berada di atas petunjuk Nabi, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah. Sepulangnya kita dari ibadah haji, ternyata penting kita mendekat ke Al-Quran, mendekat ke Sunnah, itu perkara yang sangat penting. Ya, ini kalau ibadah haji kita, insya Allah. Orang yang sepulangnya dari ibadah haji, ya, kalau hajinya benar, maka 3 hal ini akan mudah dilakukan oleh kita. Misalkan kita saat ini sholat subuh di Indonesia, kok kayaknya berat karena belum haji. Kalau nanti sudah ibadah haji, kita membayangkan kemarin di sana sholat subuh jam 3 saja kita sudah berangkat ke Masjidil Haram, sudah berangkat ke Masjidil Nabawi. Maka di sini tetap kita misal menunaikan, bangun kita sholat subuh, bangun kita untuk pagi hari zikir dan lainnya. Taib. Kemudian apa maksud daripada ibadah haji? Ibadah haji ini perpaduan antara ibadah badan, harta, akal, dan hati. Tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi ibadah haji ini adalah perpaduan dari semua macam rukun Islam ada pada ibadah haji. Salat atau syahadat itu lisan. Ya. Lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat itu ibadah badan. Ada nggak orang yang salat sebagaimana sebagian orang yang salah? Anda sudah salat? Sudah. Kapan kamu salat? Tadi saya sudah ingat sama Allah. Eling. Ya, maka itu nana ibadah eling, itu sudah salat kata mereka. Enggak. Salat itu fisik, ya. Badan kita hadir. Kalau Bapak di masjid, badan kita hadir di masjid menghadap kiblat, kita ada mengangkat tangan, ada sedekap kita, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada dan yang lainnya. Ibadah fisik itu salat. Ibadah harta, sedekah, zakat, ya, infak misalkan. Lalu kemudian hibah, wakaf dan yang lainnya. Ini ibadah harta. Ibadah akal tadi,
Orang kan di sini juga ada ibadah akal, kita kan berpikir, membaca dan yang lainnya. Ada ibadah hati, kita harus mawas diri tadi, hati bersih. Itu semuanya ada dalam ibadah haji. Jadi ibadah haji itu perpaduan. Makanya itu berat, makanya itu luar biasa, harus diilmui terlebih dahulu. Ibadah haji ini senilai dengan jihad fisabilillah. Ini kata Imam Abu Musa al-Asy'ari atau sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa ibadah haji senilai dengan jihad fisabilillah dan pahalanya sebanding dengan memerdekakan 70 budak yang mukmin. Ya, ini diantara perkataan seorang sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Didasarkan kepada hadis ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, istriku tahun ini berkeinginan menunaikan ibadah haji. Tapi aku pun namaku sudah tercatat sebagai anggota ya pasukan untuk ikut berperang besok. Waktunya berbenturan antara waktu ibadah hajinya istri dengan jadwal saya ikut perang." Kata sahabat ini, "Apakah saya tetap berangkat perang, istri saya yang pergi haji sendirian atau tidak?" Maka apa? Kata Rasul, "Temani istrimu beribadah haji karena itu jihadnya dia." Ibadah haji itu adalah jihad. Ada nggak sih kalau jihad itu santai-santai? Ada bu kira-kira kalau jihad itu santai-santai? Coba deh ngelihat, saya tidak nyuruh nonton film perang ya, tapi kan barangkali kita pernah mendapatkan cerita kalau perang itu ada nggak yang santai? Kayaknya kok nggak ada. Perang itu ya memang harus siapkan fisik kita, ya. Perang itu harus kita siapkan mental kita berhadapan dengan musuh. Perang itu harus segenap kekuatan kita karena itu jihad. Dan jihad ini ada pada haji kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti Bapak dan Ibu akan menggunakan ibadah haji itu, kita akan lihat ada masyarakat Turki ya, Masya Allah ya, ibu-ibunya itu rata-rata kan masyarakat Turki, mohon maaf kalau sudah di atas usia 50 tahun itu gemuk-gemuk tuh. Itu badannya Masya Allah gitu ya. Orang Arab pun konon begitu kalau kita lihat. Ya, dulu pun Aisyah kan pernah bercanda dengan Nabi waktu masih mudanya, itu Aisyah itu dia ramping. Tapi ketika Aisyah bertambah usianya lebih dewasa, lalu lomba lari dengan Nabi, gitu ya, Nabi menang karena Aisyah badannya sudah mulai gemuk. Ada pedestrian itu dari mulai Arafah sampai ke Mina, sampai ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, jalan kaki. Ibu-ibu jalan kaki. Di atas kepala mereka ibu-ibu kadang-kadang ya itu ada bawa apa tuh? Ya bawa bungkusan apa gitu ya. Lalu kadang-kadang tangannya dia bawa, jalan kaki dia itu. Jemaah haji Indonesia di atas bus ngeliatin. Ya, ternyata lebih duluan sampai yang jalan kaki daripada yang naik bus. Gitu. Capek enggak? Sama, naik bus juga capek. Gitu. Artinya di sini kita harus menyemangati diri nantinya gitu ya. Bahwa mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Bahkan sebagian kita dapati gitu ya, itu mereka itu kadang-kadang hotelnya juga lebih jauh. Jalan kaki terus menuju ke Masjidil Haram, menuju Masjid Nabawi, itu jalannya juga jauh. Enjoy aja mereka lakukan tuh. Kenapa? Karena memang mereka semangati dirinya untuk ibadah. Al-quwwatu fil ibadah itu penting tadi. Dan itu bagian daripada jihad. Yang jihad ini satu, pahala udah surga udah jelas. Ditambah lagi pahala, kita bisa mendapatkan pahala memerdekakan 70 budak seorang mukmin. Nah, itu luar biasa ya. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ini maksud daripada ibadah haji. Baik, yang lain? Nah, maksud ibadah haji yang lainnya adalah ibadah haji itu memiliki dua dimensi yang harus difahami oleh kita. Ibadah haji itu sya'thun wa safarun. Ya. Sya'thun itu acak-acaknya rambut kita, itu sebenarnya sya's bahasa Arabnya. Sya'thun, yaitu adalah apa? Ya. Sya'thun, yang kedua safar. Artinya haji itu menerjang badai kelemahan diri kita dan kemalasan serta pengembaraan menuju Allah. Ini kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya kenapa kalau lagi berihram bapak-bapak itu kan nggak boleh pakai tutup kepala.
Ya, kalau lagi ihram pakai tutup kepala kena dam. Ya, pakai kaos kaki itu kena dam. Jadi kalau sudah berpakaian ihram, larangan ihram diantaranya adalah tidak boleh menutup bagian kepala yang melekat di kepala kita, atau tidak boleh mengenakan sepatu yang menutupi mata kaki kita. Dan ketika lagi menunaikan ibadah haji, angin, gitu ya, angin padang pasir tuh, itu bukan anginnya saja, tapi membawa pasir. Ini rambut kita nih kadang-kadang. Dan nggak boleh kita wah gatel gitu, akhirnya tercabut dam lagi gitu, lagi ihram. Ya, maka ibadah haji itu sa'sun. Ibadah haji itu keadaan kita, kata Abdullah ibn Mas'ud, itu tidak perlu ada sisiran-sisiran rambut pada kita, bukan untuk berdandan. Itu maksudnya. Bapak dan Ibu sekalian juga sama, ya. Hanya saja kalau ibu-ibu memang tetap tertutup, tapi nggak perlu sisiran selama kita berihram. Dari tanggal 8, 9, 10 gitu ya. Itu kan ihramnya kita nih. Tanggal 8 kita mulai untuk menunaikan ibadah mabit di Mina. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10-nya itu Yaumun Nahar, setelah dari Muzdalifah. Kita masih tetap berpakaian ihram itu, nggak perlu dandan. Ya, hatta nyisir pun yang bapak-bapak itu nggak usah. Ibu-ibu juga sama. Kenapa? Karena ibadah haji sa'thun. Ibadah haji ini teracak-acaknya rambut kita oleh angin. Ya. Sehingga tidak di situ anggapan apa? Kita harus menerjang badai kelemahan diri kita. Kepala ini kalau terkena angin kadang pusing, tapi kita hadapi. Saya lagi haji. Ya. Jadi haji itu ya udah nggak perlu lagi mikiri bahwa muka kita itu sudah tebel dengan debu padang pasir. Itu nggak perlu lagi dipikirkan. Ya, semoga dengan wudhu kita di situ itu ya bersih kembali, tapi terjangan lagi angin seperti itu. Lalu kemudian safar. Ya, ibadah haji ini ibaratnya adalah safar kita. Ini sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi safar pengembaraan kita menuju Allah, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Dan ini dua-duanya itu terasa dalam diri kita. Kita pergi dari hotel kita tanggal 8 menuju ke Mina. Dari Mina kemudian ke Arafah. Dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah ke Mina atau terus ke Mekah, balik lagi ke Mina 3 hari. Safar nih. Ya. Perjalanan yang memang luar biasa. Nanti di fikih haji 1 atau kedua akan kita jelaskan dan akan kita berikan pilihan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nanti lontar jumrohnya itu nafar awal apa nafar sani kira-kira. Nafar awal itu tanggal 11 dan 12 saja, 2 hari cukup. Kalau nafar sani harus 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik 3 hari. Bapak dan Ibu di Indonesia itu menjawab, nafar sani Ustadz, insya Allah kuat Ustadz. Nafar sani, kita ke sana mau ibadah. Saya hanya alhamdulillah, amin. Ya, kalau pembimbingan harus begitu, gitu. Mengenainya nanti di sana akan berubah. Itu, Ustadz saya udah capek banget Ustadz. Bisa nggak Ustadz nafar awal aja Ustadz? Saya mengikuti para jamaah. Padahal kalau pembimbing kan mengarahkan. Saya kata saya masih kuat sampai nafar sani, tapi saya nggak kuat lagi Ustadz. Jalan 3 kilo bolak-balik 6 kilo itu kayaknya megap Ustadz. Jadi gimana? Ayo kita putuskan. Biasanya ada 2. Nah, disinilah pembimbing yang kadang-kadang harus naruh kedua kakinya di 2 kelompok. Yang satu pengen nafar awal, yang satu pengen nafar sani. Kita punya teman mutawib, Ustaz, antum aja yang nafar sani atau aneh nafar sani, antum nafar awal, aneh nafar sani, kita bagi. Jangan sampai jamaah tidak ada pendamping. Nah, paling solusinya begitu. Ya. Itu yang terjadi selama ini seperti itu. Kalau di sini mah Masya Allah, memang itu harus begitu. Harus ditanamkan semangat kita beribadah. Mengenai nanti sampai di sana kan kondisional. Kita melihat, makanya kenapa Kementerian Agama ya, sekarang Kemenhaj itu selalu mengatakan 2 hari menjelang wukuf di Arafah gitu ya. Itu biasa begitu tuh.
Tanggal 6 sudah diumumkan. Tanggal 7 tidak boleh kemana-mana. Hatta ke Masjidil Haram nggak usah. Persiapan untuk apa? Ke Arafah. Kenapa? Karena harus ya menjaga kesehatan dirinya. Inti ibadah hajinya tanggal 9. Nah, itulah kita. Jadi kondisional sekali ya, bahwa udara yang biasa kita hirup di sini ini tidaklah ya sebagaimana yang kita rasakan di sana. Begitupun terik mataharinya akan berbeda. Rasa pada kita ini berbeda. Sehingga saya selalu mengiyakan terlebih dahulu, tapi nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Ya, baik. Maksud ibadah haji berikutnya kita lihat. Maksud berhaji itu adalah menjemput akhir kehidupan yang baik dan benar. Sebagaimana rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Terakhir haji. Kalau hajinya udah selesai kan udah ditutup tuh. Islam kita ditutup. Seakan apa? Membuka Islam dengan syahadat, mengakhiri keislaman kita dengan beribadah haji. Jadi kalau kita menunaikan ibadah haji, ini sama, kita sedang memaknai bahwa kita sedang menjemput akhir kehidupan kita dengan yang baik. Diawali dengan syahadat, diakhiri dengan ibadah haji yang punya nilai tauhid, nilai ibadah, nilai akhlak. Yang kemarin sudah kita bahas. Seorang ulama salaf ada yang sampai berhaji 30 sampai 60 kali. Ini Imam Tawus, murid daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, beliau di Taif. Ya, banyak ulama-ulama yang murid-muridnya Abdullah ibnu Abbas yang belajar kepada Ibnu Abbas setelah wafatnya Ibnu Abbas, yang melanjutkan keilmuan di Taif adalah Imam Tawus, Imam Mujahid. Ini murid-murid setiap beliau. Karena Taif jaraknya itu tidak terlalu jauh, sehingga setiap tahun dahulu tidak seperti kita saat ini. Bisa beribadah haji setiap tahun. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Imam Tawus ibadah haji itu sampai 60 kali lah Imam Tawus. Berarti haji kan 1 tahun sekali. Berarti selama 60 tahun tidak pernah absen beribadah haji. Kok bisa Ustadz nggak ada antri? Ya dulu memang tidak ada antri, zaman tabi'in, ya zaman sahabat, zaman tabi'in. Di zaman Rasul saja itu baru 10.000 orang. Itu yang haji wadahnya Nabi baru 10.000. Sekarang sudah 4 juta. Ya, Arab Saudinya sendiri kalau menunaikan ibadah haji penduduknya paling tidak 5 tahun diatur. 5 tahun boleh baru haji lagi, saking padatnya. Ya. Nah, maka ketika kita mau antrian kayak kemarin digagas-gagas war ticket gitu ya, tetap akan ada antrian, coba aja. Ya kan, nggak mungkin nggak ada antri. Orang masyarakat Indonesianya banyak kok. Yang sudah antri panjang aja itu sudah berapa juta kan itu harus diselesaikan mestinya. Itu amanah, itu pemerintah harus menyelesaikan itu gitu. Baru nanti mau war ticket kayak mau apa itu urusan belakangan gitu. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bisa berhaji berulang kali, kenapa tidak? Karena para ulama salaf juga ibadah haji berulang kali. Kewajibannya betul seumur hidup sekali, tapi kalau bisa beribadah haji setiap saat itu tidak mengapa. Tabi'u bainal umrati wal haji, ikuti terus setelah umrah ini dengan haji, setelah haji umrah, terus seperti itu. Itu perintah Nabi, tabi'u, ikuti. Artinya Pak, tidak cukup sekali. Ya, tidak cukup sekali. Baik, lanjut. Kembali maksud beribadah haji itu juga apa? Tadi sa'sun, kemudian safarun. Nah, maksud dari beribadah haji juga ada al-ajju was-sajju. Ini kata Nabi, al-hajju huwal ajju was-sajju. Apa itu al-ajju? Al-ajju itu artinya mengeraskan talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Makanya tidak heran di pesawat, kemudian di bus, di mana-mana pun kalau lagi ihram itu talbiyah. Tidaklah seorang muslim yang beribadah haji dia bertalbiyah melewati beberapa perjalanan yang ada, batu-batu, pohon-pohon yang ada di sekitarnya ikut bertalbiyah. Seakan-akan mereka menyambut dengan kegembiraan
ada di antara manusia yang terus dia mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau haji itu jangan sepi ya, talbiyahnya jangan sepi. Kadang-kadang saya memulai talbiyah di bus 5 menit, setelah itu saya nengok ke belakang pada tidur. Saya aja yang di speaker sendiri gitu kan. Gitu. Jadi talbiyah ya, meskipun tanpa harus dibimbing, dipimpin, tapi talbiyah itu tetap harus. Sampai akhir dari masa talbiyah itu ada. Tanggal 8 itu talbiyah. Kita pakai pakaian ihram dari hotel kita. Setelah kita membaca labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, ya aku berniat untuk menunaikan ibadah haji. Langsung labbaik Allahumma labbaik, terus sampai di Mina. Di Mina kita sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Talbiyah lagi sampai kita di Arafah. Di Arafah kita sholat, dengarkan khutbah di sana, lalu talbiyah lagi. Ya, sampai kita di mabit di Muzdalifah, talbiyah lagi, terus sampai kemudian tanggal 10 pagi kita talbiyah. Kalau sudah selesai itu tahallul, barulah kemudian talbiyah berhenti, diganti dengan zikir secara bebas, secara umum. Ini karena apa? Maksud dari beribadah haji itu adalah yaitu al-ajju, masing-masing meninggikan talbiyahnya. Ya, sendiri-sendiri itu tidak mengapa. Ya, sambil makan, sambil kita berjalan, sambil kita diam, itu al-ajju. Karena itu inti daripada, maksud daripada ibadah haji tersebut. Yang kedua as-sajju. Apa itu as-sajju? Menyembelih hewan al-hadyu. Ya, itu as-sajju namanya. Mengalirkan darah hewan al-hadyu sebagai syiar berhaji yang tidak boleh diabaikan. Dan fatwa yang dalam tanda kutip itu tidak perlu diikuti oleh kita, yang membolehkan penyembelihan hewan al-hadyu di tanah air. Nah itu. Sekarang kan fatwanya boleh kan? Itu. Fatwanya kan boleh. Padahal nas ayatnya jelas. Itu orang yang hadir di Masjidil Haram atau di tanah haram. Ya. Jadi hadyu ini disembelihnya di mana Ustaz? Di Mekah atau di tanah haram, di Mina dan sekitarnya, yang jelas masih di tanah haram. Meskipun dagingnya bisa saja keluar dari Masjidil Haram. Ini kan sebenarnya soal teknis saja. Mau nggak saya kasih rahasianya nih? Kenapa muncul fatwa itu, Pak? Fatwa yang hadyu itu boleh disembelih di tanah air kita. Ya. Karena hewan yang disembelih 4 juta kambing misalkan di Saudi Arabia di sana itu, Indonesia pengen dapat bagian itu. Ya, ketika pengen dapat itu, akhirnya Saudi Arabia, ya wis aku kasih. Berapa kontainer Anda butuhkan? Disiapkanlah beberapa tahun yang lalu itu puluhan kontainer disiapkan, itu daging yang sudah disembelih sana. Karkasnya gitu ya, itu di storage-kan sampai beku biar nyampe ke Indonesia tetap aman. Nyampe di sini ditagih bea cukai. Adanya salah Saudi atau salah sini? Sini, Pak. Ya, ini dari sana itu sudah disembelihkan, sudah bersih. Udah tinggal ambil masing-masing satu rumah tuh, 1 ekor kambing yang udah bersih, kepala hilang, kaki hilang, jeroan hilang, kan enak tuh. Tinggal taruh aja dibawa pulang ke rumah satu-satu. Saya kira kalau masyarakat Jakarta suruh datang ke kantor bea cukai ngambil itu di storage, satu-satu mau. Enggak. Karena merasa bahwa ini kan datang ke sini, itu ada biayanya. Nyampe di sini masa mau gratisan. Akhirnya apa? Nah, biaya untuk mengeluarkan itu dari bea cukai itu lebih mahal dari biaya harga itu. Makanya Pak, membusuk, rusak. Akhirnya mereka ngomong, gimana kalau al-hadyu itu disembelih di sini saja, biar nggak pakai storage, biar nggak pakai biaya. Ini kebodohan yang luar biasa. Ayat akan dilanggar di sana bahwa al-hadyu itu harus disembelih di tanah haram. Kenapa al-hadyu itu? Memang al-hadyu ini adalah denda dam yang wajib ditunaikan oleh orang yang hajinya tamattu dan haji qiran.
Kalau haji ifrad tidak ada kewajiban bayar apa? Bayar al-hadyu. Tapi kalau haji tamattu dan haji qiran wajib bayar al-hadyu ini. Itu wajib. Tapi wajib juga disembelihnya di tanah haram sana. Tidak di sini. Kenapa? Karena kitanya hadir di situ. Kita sedang hadir di tanah haram. Sebagaimana misalkan kita berkurban di tanggal 10 Zulhijjah, afdolnya kurbannya di mana? Di mana kita ada bertempat tinggal di situ. Ya, kalau kita tinggal misalkan di daerah A, sebaiknya kurban di situ. Disitulah kita boleh makan, disitulah fakir miskin boleh makan. Karena kita sedang hadir di sana, di Masjidil Haram, di kota Makkah, maka al-hadyu harus di sana. Pertanyaannya, Ustadz, boleh enggak hadyunya saya tetap di sana, tapi kurban saya di sini? Memang iya, itu tuntutannya. Sehingga Indonesia ini enggak perlu ngotak-ngatik hewan al-hadyu. Biarkan orang beribadah haji, hadyu itu wajib di sana. Kalau berkurban, yaitu udhiyah di tanggal 10, itu sunnah tatawu'an. Dua-duanya jangan dibenturkan. Kalau dibenturkan, objeknya cuma satu, daging. Kayak kita kelaparan saja seperti itu. Padahal kan enggak. Al-hadyu karena kita haji tamattu, disembelih di sana. Hewan kurban kita boleh. Bapak dan ibu titipkan nama keluarga yang di sini. Nih kurbannya saya, nih kurban bapak, nih kurban ibu. Tolong kamu nanti titipkan, belikan kurban di sini. Hadyu tetap di sana. Gak boleh dibawa gak boleh ya disembelih di sini. Ya. Makanya selama bertahun-tahun ini gak ada masalah. Yang bikin ribet, mohon maaf, Indonesia. Saya harus jujur mengatakan begitu. Karena Afrika itu mereka tiap tahun dia dapatkan kalengan daging apa di mereka itu dapat. Eropa juga sebagian oleh Saudi dibagikan ke sana. Indonesia mintanya mentah karkas diantarkan ke sini, di sini minta apa? Biaya, Pak. Itu yang jadi masalah di kita itu. Jadi jangan salahkan Saudi. Ya, salahkan memang regulasi di kita, aturan di kita yang masih mohon maaf belum baik gitu, belum baik gitu. Tapi jangan rubah syariatnya gitu ya. Jangan rubah syariatnya. Kan bisa misalkan seperti tadi ya, jangan pakai fatwa yang macam-macam. Ya, bahwa Jeddah itu bagian dari apa? Dari miqat. Mestinya yang dirubah itu adalah teknis. Sebelum naik pesawat, bapak-bapak tolong sudah mengenakan kain ihram. Toh kita duduk 9 jam tidak kemana-mana, nggak main bola gitu ya, kita cuma duduk makan kamar mandi kan gitu, sehingga tidak mengganggu, tidak menyulitkan. Kalau kita sudah pakaian ihram, wah dingin banget Ustaz di pesawat, tinggal minta dikurangi ya, hawa dinginnya dikurangi, kan model-model seperti itu bisa. Jangan kemudian udah tenang aja, tetap di sini, nanti mikotnya dari sana, karena repot pakai pakaian ihram. Nggak repot, yang repot kita sendiri. Ini salah satu contoh ya. Jadi kembali lagi bahwa maksud beribadah haji seperti tadi sya'sun, kemudian safarun. Ibadah haji juga al-ajju was-sajju, keraskan talbiyah kita, dan yang kedua potong hewan al-hadyu di sana, enggak di sini ya. Dan bisa dijelaskan di fatwa. Lihat fatwa-fatwa para ulama Timur Tengah, bolehkah al-hadyu disembelih di luar tanah haram? Hukumnya la yajuz, tidak boleh. Disembelih di sana meskipun dagingnya akan dibagikan keluar. Kenapa? Karena kita hadir di situ. Ya, ini semua fatwa mengacu ke sana semua. Baik, kita lanjut insyaallah. Bekal ibadah haji. Pertama ikhlas. Ini udah pasti. Ya, yaitu memantapkan keikhlasan pada seluruh rangkaian amalan haji kita. Ini ikhlas nomor 1. Ikhlas ini berharap hanya kepada Allah. Kita ingin disambut oleh Allah, kita ingin diberikan pahala oleh Allah, kita ingin dimasukkan surga oleh Allah. Semuanya oleh Allah, Allah dan Allah. Ini ikhlas. Kemudian tajarrud bihadyin Nabi. Bekal haji itu totalitas dalam mengikuti petunjuk Nabi. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sya'suna, orang-orang yang beribadah haji itu nanti akan rambutnya acak-acakan karena tadi terbawa oleh angin dan segala macamnya. Ya, sya'sun,
Wa ta'burun, akan terus ya melewati satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya. Kemudian wa tanfulun, kita juga akan apa? Ya, kita juga akan berlelah-lelah, kadang haus, kadang ini dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian wa tudahun, kalian juga akan apa? Berudhiyah, berkorban. Ya. Pengorbanan fisik, pengorbanan ya tenaga kita, pengorbanan harta kita. Wala turiduna bidzalika syai'an, dan janganlah kalian mengharapkan sesuatu itu pun min aradid dunya, dari perhiasan dunia. Ma na'lamu safaran khairan min hadzal hajj, aku tidak mendapati safar yang paling baik yang dilakukan seorang muslim kecuali safar haji. Kata Umar bin Khattab, ma na'lamu safaran khairan min hadzal hajj, kami tidak mengetahui safar yang terbaik kecuali safar ibadah haji. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, safar kita ini insya Allah safar yang baik, safar yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dalam hidup, dalam menunaikan ibadah haji ini. Ini bekal kita adalah pertama ikhlas, yang kedua kita totalitas mengikuti petunjuk Nabi. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Nanti di fikih haji kita akan manasik bersama bagaimana ibadah haji yang benar sesuai tuntunan Nabi, ya insya Allah. Terus saya izin minum dulu ya. Baik. Bekal berhaji itu menanamkan rasa takut akan hilangnya pahala hajinya. Ini termasuk bekal. Membekali jiwa kita. Jangan sampai saya haji ini udah capek-capek, pahala hajinya hilang. Ya, jangan sampai kita haji sudah mahal-mahal, ternyata pahala hajinya tidak dapat. Itu sebagai bekal bagi kita. Mengokohkan diri kita semua seperti itu. Seperti kisah Aisyah yang menangis ketika datangnya haid saat sebelum berhaji. Ya, Aisyah itu ketika haji bersama Rasul, ya ternyata datang haid. Waktunya ditunggu sampai haid mau selesai, gitu ya. Rasulullah dan para sahabat sesaat lagi dia akan pulang. Menangis Aisyah radhiyallahu anha. Tangisan Aisyah ini itu dianggap sebagai apa? Bagian daripada ada sesuatu kegalauan dalam hati Aisyah. Jangan sampai sudah capek ibadah hajinya tidak dapat. Ya, ini haji sebagaimana dijelaskan dalam kisah Aisyah tadi. Dan kisah Ibnu Umar tentang ar-rakbu kabir wal hajju qalil. Orang yang ingin berhaji itu banyak, berkendaraan banyak, tapi tadi hajinya yang diterima sedikit. Nah, maka ini kita harus hati-hati. Jaga hati kita dengan ilmu, jaga haji kita dengan ilmu, ya. Persiapkan diri kita untuk tetap menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Baik, lanjut. Hikmah berhaji. Ya, silakan bisa dibaca terlebih dahulu. Baik. Hikmah berhaji sangat nampak pada adanya kemaslahatan yang sangat besar kalau kita sudah menunaikan ibadah haji. Atau pada saat kita menunaikan ibadah haji, yang pertama ini adalah at-ta'aruf al-alami, namanya momen perkenalan sedunia. Ya, haji itu kan momen perkenalan, ta'aruf. Bapak dan Ibu akan melihat seluruh muslim dari seluruh penjuru dunia datang ke satu tempat di tanah haram. Ketika kita lewat, ada yang berkulit hitam, ya, ada yang berkulit putih, ya, ada yang
kemudian mereka seperti kita, seperti ini, bahasa yang begitu berbeda, kita akan sama-sama menunaikan ibadah haji. Dan ini kita bisa maklumi dalam setiap rangkaian ibadah, ta'aruf kita, dalam tawaf kita, sa'i kita, dan lain-lainnya. Yang kedua ada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dalam beribadah haji pasti ada saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, karena kita safar pun sama, safar itu ada ta'awun juga. Ya, dalam safar kita, dalam menunaikan ibadah haji kita akan ada antri dalam makan, antri dalam kita di kamar mandi, itu semuanya ta'awun. Ya, kadang-kadang kita juga harus melihat orang di belakang kita, ternyata dia kakinya lagi sakit, dia ada yang pakai tongkat, sementara kita sudah 2 orang lagi di depan, maka bisa saja orang ini kita minta untuk duluan. Ada ta'awun di situ. Kemudian ada at-tafaqquh fiddin, adanya momen belajar agama. Dalam ibadah haji insya Allah kita pun tidak hanya menunaikan ibadah haji, akan ada taklim yang akan kita lakukan. Mungkin di Mina kita bisa duduk bersama, kita bisa mengkaji sesuatu, misalkan di Arafah, di Muzdalifah akan ada momen untuk tafaqquh fiddin. Iqamatu kalimatil haqqi wal ikhlas, tegaknya kalimat Allah. Kita akan melihat betapa kalimat Allah itu benar-benar tegak pada saat ibadah haji. Talbiyah berkumandang di beberapa tempat, zikirnya, doanya, panjatan zikir dan doa itu sangat terasa sekali. Dan yang kelima ada at-tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah, ada saling menasihati dan wasiat untuk tetap berada di atas kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Safar itu kita akan sama-sama tuh. Orang kalau menilai seseorang itu baik atau buruknya, coba lihat dalam safarnya. Safar itu bukan 1 hari, 1 hari masih jaim, coba 3 hari. Ya, siapa yang suka canda kita jadi tahu, gitu ya. Siapa yang sukanya kalau bicara nggak mau sabar, pengennya terus didengar gitu, kita akan tahu dalam safar. 3 hari lah cukup ya. 3 hari dalam safar itu insya Allah cukup mengetahui karakter seseorang misalkan dalam hal ini. Tapi kita pun dituntut untuk saling memahami perbedaan-perbedaan yang ada ya, seperti itu. Baik, lanjut. Tujuan akhir dalam berhaji, semua orang menunaikan ibadah haji ingin beberapa hal ini. Yang pertama, kalau kita diberikan usia panjang setelah menunaikan ibadah haji, akan mendapatkan ketenangan, ya, akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Minimal tenang dan bahagianya kita karena ya Allah, rukun Islam sudah semua terpenuhi, seperti tidak ada beban, ya. Karena kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, orang yang punya harta itu juga beban kalau nggak haji, ya kan? Setiap orang akan bertanya, udah haji belum? Aduh belum, gimana sih? Kan selalu ditanya, gimana sih? Kan gitu. Jadi ada beban. Tapi kalau sudah ibadah haji, meskipun 1 kali, ada orang ngomong, sudah haji? Alhamdulillah sudah. Berapa kali? Sekali. Kok baru sekali sih, uangnya banyak? Ya Allah aja wajibkan sekali, apalagi kamu. Kita punya alasan syar'i lagi itu. Kewajiban haji seumur hidup sekali. Gitu ya. Jadi ada ketenangan lah, ada kebahagiaan yang insya Allah akan diraih oleh kita. Yang kedua, meraih husnul khatimah. Insya Allah orang sudah menunaikan ibadah haji, dia telah banyak menanamkan nilai-nilai ketauhidan dalam dirinya, dan dia ada harapan, ya Allah semoga ketika mengakhiri dari kehidupan di dunia kita diberikan husnul khatimah. Terampuninya dosa, betul itu karena ibadah haji itu menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Orang menunaikan ibadah haji itu dosanya akan hilang, dia kembali ke tanah airnya kawa yaumin waladathu ummuh, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosanya diampuni oleh Allah dan kefakiran kita kepada manusia dihilangkan. Kita hanya fakir kepada Allahu Jalla wa Ala. Hilangnya kefakiran kepada makhluk dan adanya kita mendapatkan surga, karena memang itulah haji balasannya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala dan ru'yatullah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dari tema ya untukmu yang akan berhaji, beberapa persiapan ini sudah kita sampaikan ya, baik bekal ibadah hajinya, maksudnya hakikat ibadah haji, agar kita betul-betul mengilmui dari setiap apa yang akan kita lakukan insyaallah. Dengan kita mengilmui seperti ini ya, maka insyaallah tabaraka wa taala kita sudah siap betul-betul untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya modal semangat kita menunaikan ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya modal harta saja, tapi lebih awal istito'ah yang dimaksudkan bisa ada al-istito'atu, itu fil mali wal ilmi wal jismi gitu ya. Kemampuan dari sisi harta, dari sisi kesehatan, dari sisi ilmu. Ya, ini insyaallah tabaraka wa taala semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian. Dan teruslah kita berdoa di hari-hari yang sangat mulia ini, jelang kita memasuki nantinya di Zulqa'dah atau Zulqidah dan akan masuki Zulhijjah insyaallah. Ya, sebagian para jemaah haji reguler dalam waktu dekat juga sudah mulai ada keberangkatan ya, kloter demi kloter insyaallah. Ya, semoga Allah mantapkan terus hati kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan jaza atas pemaparan materi manasik pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan agar mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Muhammad Ustaz. Ya. Tadi disampaikan bahwa ada syarat-syarat atau larangan ya tadi ya, ketika kita pakai ihram Ya. tidak boleh menutup kepala. Tanpa, misalkan andai kata ada beberapa kejadian yang mungkin tanpa sengaja, misalnya kita ada tisu kemudian basah kita lagi gelap-gelap gitu, kemudian ada tisu adalah dibiarkan di situ, kita baru tahu kita pakai ihram gitu kan. Kemudian juga misalkan di Arafah itu kan kalau tidak salah juga pakai ihram. Nah, atau misalkan di pesawat tadi juga dimungkinkan pakai ihram. Andai kata yang kedinginan tanpa sengaja kemudian pramugari menawarkan selimut gitu kan. Nah ini kejadian yang tidak sengaja ini apakah termasuk nantinya harus denda? Ya. Perkara-perkara yang terlarang yang kemudian dikenai denda itu ketika disengaja. Ya, ketika disengaja. Dan disitulah nanti kenapa tadi dalam hikmah berhaji harus saling mengingatkan. At-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr wa tawasi bil marhamah. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran dan juga dalam kasih sayang. Jadi saling mengingatkan pada teman kita, saudara kita, Pak, mohon maaf, mungkin Bapak lupa, ini kita lagi ihram. Oh ya Allah, saya lupa gitu ya. Kalau lupa sudah nggak apa-apa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami itu melakukan kesalahan ataupun ketidaksengajaan atau lupa. Jadi yang dikenai denda itu dengan dam itu adalah kalau sengaja. Sudah diingatkan tapi tetap seperti itu misalkan, sudah dia kena gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau tidak terkena, tidak ada unsur kesengajaan dan diingatkan lalu menyadari kesalahannya, ya sudah. Itu tidak mengapa. Memang ada di sebagian, Pak, di sebagian, mohon maaf ya, di sebagian para asatid ada menyengajakan diri lalu memperbanyak dam. Gitu ya. Itu ada juga terutama yang haji reguler itu kasihan kadang-kadang itu. Oh saya lupa nutup ini gitu. Ya udah kena dam kamu gitu. Apa dam gitu kan. Padahal dia lupa. Dia nggak sengaja. Yang terkena dam itu kalau ada unsur kesengajaan dalam melanggar larangan-larangan berihram.
ya, seperti mengenakan minyak wangi misalkan secara sengaja, nah itu nggak boleh. Ya, saya kotor Ustaz, kalau nggak pakai minyak wangi nggak enak, teman saya dekat sengaja, jadi enggak, tetap nggak boleh, karena Anda lagi sedang berihram. Ya, baik. Ya, tafadhal. Kita ini termasuk haji tamattu, ifrad atau Qiran. Ya, haji tamattu insyaallah. Haji ifrad itu nanti memang ada penjelasannya ya di fikih manasik haji kita. Haji ifrad itu orang datang ke Makkah hanya untuk haji saja. Itu ifrad. Makanya menyendirikan ibadah haji saja tanpa dibarengi dengan yaitu dengan umrah. Makanya dia tidak terkena kewajiban bayar al-hadyu. Haji tamattu seperti kita itu umroh terlebih dahulu, ihram kita pertama untuk umroh, lalu setelah itu tahallul, berarti kan kita ganti pakaian lagi, tanggal 8 kita ihram lagi yang kedua. Jadi melakukan dua ibadah dengan dua kali ihram, itu tamattu. Ya, melakukan dua kali ibadah, ya, haji dan umroh, dua kali ibadah dengan dua kali ihram, ya, itu namanya haji tamattu. Kita misalkan berangkat itu tanggal 5 Zulhijjah misalkan, nyampe sana taruhlah tanggal 6 misalkan, gitu ya, tanggal 6 kita melakukan ibadah umroh, karena kita kan sudah mengenakan kain ihram. Nyampe ke sana kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul. Berarti tanggal 6 itu sudah selesai tahallul. Karena tahallul, maka kita kan sudah potong rambut. Kita sudah boleh ganti pakai pakaian ihram. Kita bisa ke Masjidil Haram mengenakan pakaian seperti ini. Gitu. Udah tuh. Nanti di tanggal 8 kita sudah akan mulai berhaji kembali. Kita berihram dari hotel kita mandi wajib lagi gitu ya. Lalu setelah itu kita berganti pakaian ihram. Niatnya yang tadi umroh, yang ini niatnya haji. Berarti dua kali ihram untuk dua kali amalan umroh dan juga amalan haji. Itulah yang disebut dengan haji tamattu. Maka di niat ihram pada saat haji umrah tamattunya kita katakan labbaika Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, aku menunaikan ibadah umrah ini yang bersambung, ya, sampai ke ibadah haji. Tanggal 8 kita niat lagi labbaika Allahumma hajjan, ibadah haji. Karena kita menggabungkan dua ibadah dengan dua kali ihram, maka itu kita terkena dam wajib yang disebut al-hadyu. Yang ketiga itu qiran. Qiran itu mengamalkan dua amalan umrah dan haji dengan satu kali ihram. Qiran, namanya qiran itu menggandeng. Tanggal 5 kita datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh, ihramnya sekali kan di lam tadi itu. Tapi tanggal 5 umroh selesai kita tahallul, tapi tahallulnya itu sebagai tanda. Karena kan kita nggak boleh menghabiskan ya. Begitupun yang tamattu tadi. Tapi tidak boleh mengganti pakaian ihram dengan pakaian berjahit, Pak. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 7 sampai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, bapak-bapak tetap pakai pakaian ihram. Berarti larangan berihramnya tetap berlaku dari tanggal 5 kita mengenakannya 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. Berarti 6 hari tuh pakai pakaian ihram. Mampu atau enggak kita kan gitu ya. Boleh enggak Ustadz berganti pakaian ihramnya dengan pakaian ihram yang lagi yang kedua? Boleh. Bapak dan Ibu punya 3 kain ihram, 3 style kain ihram, boleh. Tanggal 5 kita berangkat, tanggal 6-nya kita umroh, selesai kan? Umrohnya selesai. Tapi karena kita hajinya qiran, maka kemudian kita mandi, kita ganti kain ihram yang baru. Kain ihram yang lama sudah kita ini kan. Nanti tanggal 6, 7 ganti lagi itu yang ketiga. Tanggal 8 karena kita mau haji, yaitu kain ihram yang ketiga. Tapi tidak boleh mengganti dengan pakaian yang berjahit. Nah, intinya adalah
Ibadah umrah dan ibadah haji yang dilakukan dengan satu kali ihram itu namanya haji qiran, dan itu terkena juga dam. Yang kedua adalah tamattu, mengenakan kita berihram untuk haji, untuk umrah sendiri, lalu kemudian berihram untuk haji. Dua ibadah, dua kali ihram, itu namanya haji tamattu. Datang ke sana hanya untuk haji saja. Tanggal 8 kita datang ke Mekah, langsung kita menuju ke Arafah misalkan, ya kan? Nanti tanggal 10 baru buka kain ihram untuk haji. Habis haji tanggal 11 12 itu lontar jumrah, setelah itu pulang. Itu ifrad. Nah, biasanya para pejabat yang memang waktunya singkat seperti itu boleh. Karena ibadah haji itu notabene-nya cepat gitu ya. Tanggal 9, 10, 11, 12, 4 hari saja. Itu ibadah haji kalau mau cepat. Jadi kalau berangkat sekali, pulang sehari, pulang sehari, cuma 6 hari haji. Itu yang paling inti-intinya aja tuh. Datang ke sana langsung kita wukuf di Arafah, lalu kemudian setelah itu malam Muzdalifah, lalu tanggal 10 kita ke Mekah maupun ke Mina, lontar jumrah atau tawaf ifadah. 11 12-nya itu lontar jumrah, tanggal 12-nya sudah keluar dari Mina, pulang lagi udah. Nah, itu namanya haji ifrad, tidak perlu melakukan ibadah umrah ya. Insyaallah haji kita tamattu. Kalau ditanyakan mana yang lebih afdol dari 3 macam ibadah ini, Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, yang paling afdol adalah haji tamattu. Haji yang akan kita lakukan itu insyaallah yang paling afdol, meringankan, memudahkan, dan membuat orang ya tidak terlalu merasa berat dalam menunaikannya. Allah Ta'ala. Ya. Termasuk di dalamnya kepada kita ketika ihram itu kan tidak boleh bersabun, shampoo, parfum, termasuk juga mungkin apa namanya? Ya, untuk deodoran. Ya, deodoran. Ya. Sebenarnya hukum asalnya ya, itu parfum, wewangian. Yang dianggap itu parfum asalnya. Dan zaman dahulu sabun itu nggak wangi. Gitu ya. Sabun itu nggak wangi. Sampo pakai merang kan wanginya kayak apa gitu. Iya kan? Gitu. Tapi sekarang itu sabun itu sudah dicampur dengan wewangian itu, makanya itulah kemudian para ulama wanti-wanti sesuatu yang menimbulkan aroma yang wangi maka itu dihindari, apalagi pakai parfum secara sengaja, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi termasuk menggunting rambut, memotong kuku gitu ya, itu nggak boleh ya. Ketika kita berihram, larangan-larangan itu tidak diperbolehkan. Ya kalau tidur gimana Ustadz? Ya tidur jangan menutupi kepala kita. Kepala tetap harus terbuka, ini bapak-bapak. Kalau ibu-ibu gimana? Masya Allah, Allah memuliakan kaum ummahat, kaum ibu-ibu. Pakaiannya tuh seperti yang pakaian ya ibu-ibu kenakan. Kecuali yang bercadar selama berihram harus dilepas cadarnya. Yang pakai sarung tangan harus dilepas sarung tangannya. Yang lainnya harus tertutup. Gitu. Itu bedanya. Sedangkan bapak-bapak itu tidak boleh berpakaian jahit ya. Tidak boleh pakaian dalamnya, nggak boleh sama sekali. Tidur dengan 2 helai kain itu, makanya tidurnya hati-hati. Ya, biasanya kalau lagi Masya Allah lagi tidur di Muzdalifah gitu ya, kan itu semuanya di lapangan seperti itu. Ya memang Masya Allah, Allah jaga lah. Insya Allah itu hanya ada kayak bukan harapan. Seperti nanti gimana kalau tersingkap, nanti gimana kan gitu ya, seperti itu. Tapi nyampe di sana biasa aja tuh Insya Allah gitu. Ya, Allah berikan kemudahan kepada kita. Ya, taib. Fadl Bapak dan Ibu, jika ada yang hal mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan di Shopee ya, di marketplace ya. Kan selama berhaji kita tidak boleh memakai pakaian atau bahan yang berbeda kita ya. Nah sekarang itu ada semacam cara dalam gitu ya. Itu yang dibentuk seperti cara tanpa dijahit gitu. Ya. Apakah itu boleh dikenakan? Tidak boleh juga.
Tidak boleh. Jadi dia tetap hanya mengenakan 2 helai kain ihram. Gitu. Jadi dia menggunakan semacam pampers lah atau apa, kecuali memang bagi yang mohon maaf punya riwayat sakit, seperti misalkan contoh dia sakit yang sebentar-bentar kencing gitu ya, maka dia harus mengenakan ya pampers itu memang untuk menahan agar tidak terkena najis pada kain ihramnya. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, maka cukupkan diri dengan 2 helai kain ihram. Tidak boleh dia mengenakan pakaian selain 2 helai kain itu. Ya, taib. Kalau ada aksesoris lainnya, Ustaz, seperti sabuk kan ada jahitan. Ya, kalau sabuk boleh. Jadi sabuk, mau sabuk yang biasa kita pakai dalam keseharian kita, mau jahit atau apa itu nggak ada masalah. Atau misalkan sabuk yang putih yang biasa banyak orang kenakan, itu tidak mengapa. Sabuk, jam tangan, cincin, gitu ya, itu boleh. Tas itu kan dia tidak melekat ini ya gitu ya. Tadi tas itu untuk bawa sesuatu, nanti pada waktunya dia ditanggalkan. Kacamata itu boleh gitu ya. Gitu. Jadi cincin misalkan itu boleh, jam tangan itu boleh gitu. Tapi untuk pakaian yang sebagai izar, sarung atau bagian bawah celana kita dan baju itu tetap hanya 2 helai. 1 helai untuk yang bagian bawah, 1 helai bagian atas. Ya. Ibu-ibu ada mau tanyakan, silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, aku mau tanya, kalau misalnya tadi kan pakai parfum nggak boleh. Jadi kalau kamu misalnya suka pakai sunblock, sunscreen yang nggak pakai, kita usahain nggak pakai fragrance, nggak pakai aroma gitu. Terus jadi aku tuh kalau misalnya pergi misalnya musim panas, ada satu spray gitu, cooling spray yang biasa aku semprot dulu di baju supaya sehari itu terasa dingin gitu. Setahu aku sih nggak ada aromanya. Kalau kayak itu boleh nggak? Boleh, kalau tidak ada wangiannya itu boleh. Seperti misalkan nanti juga ketika kita di Arafah, di mana banyak yang mengenakan untuk penyiram muka ya. Itu semprot lah kan itu, jadi biar dingin gitu. Entah biar pakai air apa gitu, tapi tidak ada wangian. Tapi itu di sana sudah ini kadang-kadang malah diganti dengan zam-zam. Gitu ya, jadi ganti dengan zam-zam. Maka nanti pada sana itu harus ada bawa itulah ya, bawa alat yang isi air kecil itu, nanti diisi zam-zam. Itu masya Allah disiramkan di kepala kita gitu ya, di muka kita, itu boleh, nggak apa-apa. Pakai lips gold juga untuk bibir kita biar tidak pecah-pecah, itu boleh gitu ya. Mengenakan apa yang memang biar kulit itu dia tidak rusak gitu ya, itu perbolehkan, asal memang tadi tidak menimbulkan aroma yang wangi ya. Makasih. Ya, boleh. Fadhal ibu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau nanya apa perbedaan antara rukun dan wajib haji? Ya. Baik. Ya, pertanyaan masya Allah itu, meskipun nanti tetap di fikih haji akan kita sampaikan gitu ya. Rukun dan wajib. Jadi dalam ibadah haji ini dan ibadah umroh gitu ya, itu ada rukun umroh dan rukun haji, ada yang wajib umroh dan wajib haji. Contoh gini, rukun umroh itu 3. 1, ihram dari miqat atau berihram lah. Berihram itu rukun haji namanya. Tawaf itu rukun haji, rukun umrah. Ihram itu rukun umrah, tawaf rukun umrah, sa'i rukun umrah. Jadi rukun umrah itu ada 3. Wajib umrahnya adalah 1 dari miqat, ihram kita. Yang kedua tahallul. Perbedaannya apa Ustadz? Kalau kita meninggalkan rukun, salah satu daripada rukun itu, tidak sah umrahnya. Misalkan kita ihram ya dari alam lam, lalu kalau kita tawaf tapi sa'i enggak, itu enggak sah dia, ya kan? Kalau wajib itu ibadahnya sah,
tidak perlu diulang, tapi terkena bayar dam. Ihram dari miqat tadi sudah, tawaf juga sudah, sa'i juga sudah, tapi nggak mau tahallul, sayang rambutnya dipotong misal gitu kan, dia kena apa? Kena dam. Nah, itu di ibadah umrah. Di ibadah haji, ya, ihram itu rukun, ya kan. Lalu kemudian wukuf di Arafah itu rukun. Mabit di Muzdalifah, ya, itu dia rukun, gitu ya. Tawaf ifadah itu rukun. Sa'inya itu juga rukun, dan lontar jumroh Aqobah itu juga rukun. Kalau itu ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Harus mengulang haji lagi tahun depannya. Karena tentunya wukuf di Arafah tidak berulang kan gitu. Maka harus mengulangi lagi. Tapi kalau kewajiban haji itu tetap yang tertinggal itu sah, tapi kita wajib kena bayar dam. Contohnya adalah tawaf wada misalkan. Dalam haji ada tawaf wada. Dalam umroh tidak ada tawaf wada. Tawaf wada itu ada di ibadah haji karena itu bagian daripada wajib haji. Yang kalau kemudian kita tidak tawaf wada, tetap hajinya sah, hanya harus bayar dam. Atau misalkan di Mina, lontar jumroh di Mina tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu wajib haji. Kalau tidak, maka itu satu hari itu harus kita bayar dam. Bagaimana caranya? Nah, syariat agama kita memberikan kemudahan. Kalau kita lagi sakit, itu boleh dititipkan, ya. Suami istri, suaminya alhamdulillah sehat gitu ya. Lalu istri dalam keadaan kurang fit karena jalan 3 kilo berangkat balik 3 kilo gitu ya, itu kayaknya nggak kuat gitu. Akhirnya Pak nitip sama suaminya gitu. Kenapa itu harus dilakukan? Karena memang itu wajib, harus ditunaikan oleh kita gitu. Jangan sengaja untuk meninggalkannya. Di beberapa kali saya membimbing haji itu suaminya justru yang sakit. Istrinya alhamdulillah sehat, akhirnya istrinya berangkat bareng-bareng sama kita gitu. Ustaz gimana nih? Nanti ibu yang melontarkan atas nama suami. Ya, itu seperti itu bedanya. Rukun tidak boleh tertinggal sama sekali. Kalau tertinggal wajib mengulang, tapi kalau wajib haji boleh dia tertinggal tapi wajib bayar dam. Ya, baik. Tapi Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara manasik pada hari ini. Silakan mengangkat tangan dan dari rangkaian haji mulai kita berangkat dari Indonesia sampai kita pulang balik ke Indonesia itu mungkin tadi kan ada termasuk di dalamnya sebelum ihram kita wajib mandi, mandi wajib gitu kan. Nanti apakah kita kan kemungkinan kita bisa saja lupa doanya, kita bisa lupa tata caranya. Apakah ada nanti step by step itu kita dipandu Pak Ustaz? Ya, saya insyaallah taala meskipun nanti di Indonesia kita akan ada manasik ya, manasik praktek, tapi nanti di sana pun kita insya Allah akan tetap ada pertemuan kembali, persiapan betul-betul sebelum tanggal 8. Ya, nanti kita akan ketemu kembali, kita akan manasik ulang lagi, mengingatkan kembali apa larangan-larangan ihram begini semuanya. Termasuk tadi misalkan yang saya maksudkan mandi wajib itu mandi sifat mandinya. Kalau mandi ihramnya tetap sunnah. Jadi saya mau ihram nih, itu mandinya itu sunnah. Tapi sifat mandinya seperti mandi wajib gitu ya. Jadi karena kalau tadi saya salah nyebut gitu ya, itu kalau mandi ihram mandi wajib, nanti kalau enggak itu kan dosa kan gitu ya. Jadi mandi untuk berihram hukumnya sunnah, tapi kalau kita mau mengamalkan sunnah mandi itu sifat mandinya, tata cara mandinya seperti mandi
wajib. Guyur bagian kepala semuanya gitu ya, seperti itu. Nanti tetap akan kita satu langkah demi satu langkah insya Allah ya akan kita terus ingatkan, kita bimbing kembali sampai kita berharap sama-sama ibadah haji kita sempurna insya Allah taala. Ibadah haji ini waktunya banyak, kita bisa berkumpul, bertemu di sana. Kita juga kalau ibadah haji saat ini kita memungkinkan sekali untuk kumpul, kita di hotel, di ada satu tempat misalkan, kita bisa manasik kembali ya insya Allah ya. Mungkin ada kebetulan media kan kita banyak salah satunya lewat WhatsApp. Ya. Barangkali kan Pak Ustadz nggak bisa langsung, nggak bisa setiap waktu dampingi jamaah Ya. satu persatu. Apakah nanti ketika kita mau melakukan satu persatu kegiatan, mungkin Pak Ustadz mengingatkan, oh ini doanya seperti Iya, ini. betul. Biasanya seperti itu. Biasanya kita buat seperti itu. Nanti saya bersama Mutawif juga biasa kerjasama aktif. Mutawif kita siapa Ibu? Mas Afif kan, insya Allah. Ustadz Afif ini mahasiswa kita, S2-nya udah selesai belum? Sudah ya? S2 di UIM, insya Allah juga saya bersama beliau. Kita selalu beriringan. Kalau saya lupa beliau mengingatkan, beliau lupa saya ingatkan, insya Allah gitu ya. Untuk kebaikan para jamaah kita semua, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, dan kami ucapkan juga kepada Ustaz jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kami informasikan kepada Bapak Ibu semua, insyaallah 2 pekan lagi, 2 pekan ke depan sama-sama kita akan melaksanakan manasik seperti hari ini dengan judul dengan tema yang berbeda. Kita insyaallah akan lebih ke arah praktek manasiknya insyaallah bersama Ustaz Dr. Abu Islam Maridin. Bapak dan Ibu yang juga ingin meminta atau mendapatkan materi-materi yang telah disampaikan, materi manasik dari Dr. Abu Islam Maridin atau guru kita, bisa langsung menghubungi tim kami dengan Kak Dwi atau nomor yang tertera di RSVP flyer pada acara hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup acara manasik pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.